Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qadir, ya Sami, ya Basir. Jadikanlah semua ilmu yang kami pelajari, yang sudah kami ketahui, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami. Jadikanlah seluruh keluarga kami, seluruh teman-teman kami, sahabat kami ngerti tentang agamamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan beberapa kitab yang dikutip oleh kitab Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Smith bin Ibrahim. Semoga semua ilmu yang kita pelajari dan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah, menjadikan tambahan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah yang masuk ke dalam jiwa raga kita, menyinari mata dan hati kita, menyinari jasmani dan rohani kita, menjadi batu loncatan kita menggapai ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, jadi faktor penyebab gampangnya seluruh urusan hidup kita, urusan agama kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita, menjadi hamba Allah yang soleh, takwa, istiqomah zahir dan batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya wa jami'i awliya Indonesia wa ala kulli niyati jami'i muallif hadal kitab wa ala kulli niyati jami'il ulama wal awliya wal anbiya al-madhkurin al-madhkur asma'um fi hadal kitab bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrul jinni, bab yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bangsa jin. Al-jinnu yatasawwaru kasiron fi suratil hayyati wal akrabi. Bangsa jin itu sebagian besarnya menyerupai, menjelma dalam bentuk ular dan kalajengking. Bahasa Jawanya skorpion. Kalajengking, ular dan kalajengking. Sebagian besarnya menjelma sebagai wujud ular atau wujudnya kala. Wa idza tasawwara fi ghairi suratihil asliyah. Ketika bangsa jin itu menjelma dalam bentuk yang selain bentuk aslinya, muni'a ayyub dia ahadan, maka mereka dilarang untuk menyakiti orang lain, dilarang menyakiti bangsa manusia ketika mereka sudah menjelma sebagai wujud yang bukan aslinya. Kalau wujud aslinya jelas tidak satu pun manusia yang bisa mengkasap, karena bangsa jin itu ada yang wujudnya selembut angin, ada yang pokok lebih lembut dari jisim kita. Ketika mereka bisa dilihat, berarti sudah menjelma sebagai wujud makhluk-makhluk yang bisa kita lihat. Contohnya kayak tadi, sebagian besar dari bangsa jin itu menjelma sebagai wujud anjing, wujud ular atau kalajengking. Meskipun ada wujud-wujud yang selain itu, ada yang berwujud anjing, babi, ada yang monyet dan lain sebagainya. Ketika menjelma di dalam selain wujud aslinya, maka menurut adat bangsa jin muni'a ayyub dia ahadan, dilarang untuk menyakiti siapapun. Wa idza ada, ketika mereka sudah menjelma sebagai wujud yang bukan aslinya, kok seandainya masih menyakiti, kan adatnya tidak boleh nyakiti siapapun. Kalau masih menyakiti, la yarji'u ila suratihil asliyah, maka sebagai hukuman bagi bangsa jin, mereka tidak akan kembali ke wujud aslinya. Ketika mereka sudah jelma sebagai wujud selain asli, kok masih menyakiti bangsa lain, maka mereka dihukum tidak bisa balik ke wujud aslinya. Wa idza ada, ketika bangsa jin yang sudah jelma sebagai wujud selain aslinya itu masih menyakiti bangsa lain, la yarji'u ila suratil asliyah, tidak akan kembali ke wujud aslinya. Bal yabqa ala tilka surah abadan, bahkan tetap dalam bentuk seperti itu selamanya. Itu hukumannya. Jadi kalau ada bangsa jin sudah jelma sebagai monyet misalnya, itu menurut hukum asli, hukum adat bangsa jin, mereka tidak boleh menyakiti siapapun. Kalau masih menyakiti, dia tidak akan balik ke wujud aslinya, tetap berbentuk monyet sampai akhir hayatnya. Gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam kitab Tadhkirun Nas karya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, halaman 313. Anil Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullah ta'ala, diriwayatkan dari Habib Ali bin Hasan Al-Attas annahu qala, beliau berkomentar, ausoni ahadul jin, aku pernah dipeseni oleh salah satu bangsa jin. Katanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, aku pernah dipeseni oleh salah satu bangsa jin, an natahaffadha minal jinni ala sittati ashkhas, agar aku menjaga, melindungi 6 orang dari gangguan bangsa jin. Salah satu bangsa jin ada yang bilang kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attas agar menjaga 6 orang dari manusia dari gangguan jin. Siapaan mereka? Yang pertama al-arus, pengantin laki-laki.
Pengantin laki-laki itu disenangi bangsa jin perempuan. Yang kedua wal arusah, pengantin perempuan itu disenangi bangsa jin laki-laki. Nah, tak jarang pengantin itu kesurupan dalam acara pernikahannya, resepsinya itu tak jarang. Karena mereka diintai, malam pertamanya mau diintip oleh jin-jin Umam Misbah, Inu dan sebagainya. Mau diintip. Makanya banyak zikir manten itu, makanya disuruh mandi tobat dulu sebelum hubungan. Setelah selesai acara mandi tobat dulu, terus ketika hubungan ya sunatnya ya dalam satu lihaf atau satu selimut, tapi sunatnya telanjang bugil sebagaimana di Quratul Uyun, tapi diselimuti satu selimut yang sekiranya satu selimut itu cukup menutupi 2 mempelai. Jadi jangan mudobyur, jangan bugil, jadi tetap bugil tapi ditutupi satu selimut. Biar apa? Anaknya jadinya berakhlakul karimah, beragama yang baik. Itu maksudnya. Biar auratnya tidak bisa dilihat oleh bangsa-bangsa yang tidak kasat mata. Ada berapa tadi? 6 orang yang disenangi bangsa jin, sehingga harus kita lindungi, harus kita jaga. Yang pertama adalah pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga watiflis shogir wa khususon halat tabukaihi. Yang ketiga adalah bocah masih kecil yang masih belum balik. Anak kecil yang masih belum balik, terutama di saat dia nangis, itu perlu segera kita diamkan. Perlu segera kita gudang biar cepat diem, biar tidak nangis. Karena anak kecil terutama ketika nangis itu tambah didekati oleh bangsa jin, tambah digoda-goda, dicubiti. Kadang bukan anaknya dicubiti, ibunya. Nah, namanya anak kecil, payudaranya ibunya, susunya mau diambil ya nangis. Saya ambil aja. Kayak kalau ajaran guru saya itu, kalau ada anak nangis itu ngambil garam diwiriti Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, lalu garamnya dicampur air, nanti usapkan ke dahinya anak kecil, biar dia tidak bisa lihat bangsa jin yang godain dia. Dahinya diusapi air garam itu, terus kakinya, telapak kakinya, telapak tangannya, terus dadanya. Terus kedua gunung ibunya juga diusapi. Jelas sih. Kalau ada anak kecil nangis, itu ambil garam, dicampur air, diwiriti Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali. Ditiup, setelah itu ditaruh di dahinya anak kecil itu, terus telapak tangannya, telapak kakinya, dadanya. Terus kedua susu ibunya juga dikasih itu. Karena bisa jadi yang sawan ibunya, sehingga anak kecil nular. Istilah Jawanya sawan. Terus yang keempat, wal mumtali farohan. Di antara manusia yang disenangi bangsa jin adalah orang yang hatinya dipenuhi sukaria, orang yang hatinya dipenuhi rasa bahagia. Berarti orang yang sangat bahagia, orang yang terlalu bahagia, itu disenangi jin. Dari saking bahagianya sampai terbahak-bahak ya, tertawa terbahak-bahak, sampai lupa diri, ngakak-ngakak kesurupan. Yang ke berapa selanjutnya? Yang kelima, wal mumtali huznan, orang yang hatinya dipenuhi rasa gundah, rasa gelisah, rasa susah, sangat galau, sangat prihatin. Orang yang sangat sumpek, sangat galau itu disenangi bangsa jin. Jadi kalau galau jangan terlalu. Jadi obat galau itu kalau di kitab Kasyifatus saja suruh wiritan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali.
Kalau kita lagi sumpek, hati kita tiba-tiba gelisah, sumpek, sedih, nggak ketemu penyebabnya, itu zikirannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 300 kali. Itu disebut keterangannya di kitab Kasyifatus Saja Senawi Banten mensarai kitabnya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami yang terkenal dengan sebutan kitab Safinatun Najah. Kalau la haula wala quwata illa billah itu dibaca 100, itu bisa dijauhkan dari fakir. Sama khasiatnya kayak surat Waqiah. Man qara al-waqi'ata fi lailatin lam yusibhu faqatun abada. Barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, maka tidak akan fakir miskin selamanya. Setiap malam baca Waqiah, setiap malam baca la haula wala quwata illa billah 100. Bisa la haula wala quwata illa billah saja, bisa ditambahi al-aliyil azim, bisa. Meskipun yang obat anti galau tadi. Ada lagi keterangan di kitab Hasyiatul Bajuri menghasiai kitab Fathul Qorib, dan kitab I'anatul Thalibin menghasiai kitab Fathul Mu'in dijelaskan makolanya Imam Syafi'i dalam babul Jum'at. Di dalam bab sholat Jum'at disebutkan idza nadhafa thawbuhu qalla hamu, idza nadhafa thawbuhu qalla hamu, waman idza taba rihuhu zada aklu. Man nadhafa thawbuhu, makalanya gini, man nadhafa thawbuhu qalla hamu, waman taba rihuhu zada aklu. Barang siapa yang bersih pakaiannya, maka dia sedikit susahnya. Barang siapa yang wangi badannya atau pakaiannya, maka dia tambah kecerdasan akalnya. Orang yang pakaiannya bersih, songkoknya bersih, kopiahnya bersih, sarungnya bersih, kaosnya bersih, kemejanya bersih, termasuk ya kutang, sidi, BH, wasabuhu bersih, dalamnya itu bersih, luarnya bersih. Orang yang pakaiannya selalu bersih, maka dia jarang susah. Orang yang baunya selalu harum, selalu wangi, badannya habis sabunan mandi, habis mandi terus pakai sabun wangi, terus kaosnya, bajunya dikasih parfum, akan bertambah kecerdasan akalnya. Man toba wa man nadhafa thawbuhu qalla hamu, wa man toba rihu zada aklu. Itu makalahnya Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau kita sedih, lagi galau, lagi sumpek, segeralah ganti seluruh pakaianmu, mulai ujung rambut sampai kaki, termasuk kopiah, termasuk pakaian dalam. Songkoknya 1 tahun tidak pernah dicuci. Saya pakai songkok hitam, misalnya sendiri. Jalan sendiri pakai songkok hitam, tidak bisa dicuci. Itu ganti semua biar fresh hatinya. Nah, setelah ganti pakaian yang bersih semua, baru kita wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali tadi? 300. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan di antara makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW adalah walu atau labu. Buah walu atau buah labu. Labu yang dibuat sayuran atau yang dibuat kolak, itu kalau dimakan khasiatnya ya syuddu qalbal hazin, dapat memperkuat hatinya orang yang lagi susah. Kita lagi susah makan walu itu insya Allah akan ada hiburan setelah itu, dihibur hatinya oleh Allah, tidak galau lagi. Karena apa kok seperti itu khasiatnya? Karena walu adalah makanannya Nabi Yunus bin Matta alaihissalam pada saat beliau dimakan oleh ikan paus, ikan hiu setelah dimuntahkan. Pada saat itulah beliau menemukan, kan pas lapar beliau menemukan pohon atau buah walu, buah labu. Kalau disantap hatinya susah, jadi dimuntahkan oleh ikan itu sama buah labu. Berarti di dalam perut ikan tumbuh buah labu. Wujudnya Nabi Yunus bin Matta zikiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Jadi makan walu itu wiritan itu 40 kali. 40 kali. Wiritan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu 40 kali. Nggak repot. Saya dulu ketika ada santri yang mondok tak kerasan itu, setiap saya diwaduli oleh sebagian wali santri itu, orang tuanya ketika ngirim saya suruh ngirim walu. Tiba-tiba anaknya betah gitu aja. Tiba-tiba kerasan mondoknya. Simple. Itu ada keterangannya disebutkan di dalam kitabnya Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal dengan sebutan Ihya Ulumuddin. Itu makan walu itu khasiatnya ya syuddu qalbal hazin. Ya lanjut. Masih dapat berapa tadi? Di antara 6 orang yang diselingi bangsa jin yang perlu kita jaga itu ada 6. Yang kelima adalah orang yang hatinya dipenuhi rasa gundah gulana, rasa susah, duka nastaba. Yang keenam yang terakhir wan nufasa. Yang keenam orang yang diseni bahasa jin wan nufasa. Nufasa dalam bahasa Arab artinya 2, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Di wanita yang haid, karena ada bangsa jin yang senang jilati darah haid atau darah nifas, terutama darah yang keluar setelah melahirkan anak. Perlu dijaga. Suruh perempuan itu suruh banyak zikir, jangan dibikin nganggur. Suruh wiridan sholawat apa istighfar, karena dia baca Quran tidak bisa, karena haid haram baca Quran. Kayak itu, istighfar, sholawat sebanyak-banyak, minta dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Keterangan barusan ini disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas. Berikutnya, qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sahibu Tadhkirin Nas dalam halaman 54. Radhiyallahu anhu wa rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakati fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya dia berkomentar, idza arada ahadun ayyata'arra, jikalau ada seseorang manusia yang ingin telanjang awih tajalit ta'arifi khalwatin, atau dia membutuhkan melepas pakaiannya di dalam tempat sepi kayak toilet, konten, kamar mandi, karena mau buang air besar, karena mau kencing atau mau mandi, yang jelas lepas pakaian. Falyaku, sebelum masuk ke jeding, masuk ke kamar mandi, sebelum masuk ke toilet, sebelum melepas pakaian, usahakan baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Diikuti saya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahi alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahi alladzi la ilaha illa huwa. Saya sambung. Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Sebelum masuk ke kamar mandi, sebelum kita telanjang intinya, sebelum kita lepas pakaian, entah lepas pakaiannya untuk mandi atau lepas pakaiannya mau hubungan intim, intinya sebelum kita lepas pakaian kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jangan dibaca di dalam kamar mandi, makruh. Ada berpendapat haram juga, karena pikiran tidak pantas dibaca di tempat najis, tempat buka aurat. Sebelum masuk ke pintu kamar mandi, kalau sebelum kita hubungan intim, sebelum lepas pakaian, itu baca doa ini dulu. Karena pengantin baru mau diintip. Apa fungsi dan khasiat doa ini? Doa Bismillahilladzi la ilaha illahu ketika dibaca sebelum melepas pakaian. Fa innahu hifdzun,
Doa ini bisa menjaga wasitrun dan bisa menutupi an a'yunil jinni dari penglihatan bangsa jin. Doa ini berhasiat hifdzun wasitrun an a'yunil jin, dapat menjaga, membentengi dan menutupi aurat kita dari bangsa jin. Jadi meskipun kita tidak pakai pakaian sama sekali, seolah-olah kita pakai pakaian, dikasih pakaian gaib sama Allah. Fala yaqdiruna 'alan nadhar. Bangsa jin tidak sanggup melihat aurat kita. Tidak diberi kemampuan oleh Allah melihat aurat kita. Wala 'alal idza, apalagi menyakiti kita. Jadi dibentengi betul sama Allah. Ya, makanya doa sebelum masuk kamar mandi yang diajarkan Kanjeng Nabi itu Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ikuti Bismillah. Bismillah. Allahumma inni A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, minta jaga kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Itu maksudnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini kepada umatnya? Kita harus paham. Berarti disitulah tempat bangsa halus berada, ngerti ya? Siap ngintip auratnya manusia. Makanya perlu doa ini diajarkan kepada kaum wanita, perlu. Dia harus betul-betul meminta kepada Allah sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru Bismillahilladzi la ilaha illahu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Karena orang yang senang masuk kamar mandi pakai kaki kanan, di dalam kitab Fathul Alam itu dijelaskan yurisul fakir, dapat mewarisi kefakiran. Fakir. Terus jantungnya lemah, punya penyakit jantung. Karena apa? Jeding ini kamar mandi itu tidak lepas dari baksil, kuman, wabah, penyakit, bakteri. Nah, di situ najis banyak, najis kencing, najis tai, kotoran, situ banyak najis. Tugasnya jantung Allah ciptakan itu untuk mengempas, untuk memompa darah kita, menyedot penyakit yang ada di jeding ini, disedot pakai kaki kiri. Kaki kiri ini punya urat sarafnya nyambung ke jantung. Oleh karena itu syariat Islam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya kalau masuk kamar mandi tayasur, kaki kiri dulu. Kalau masuk masjid tayamun, kaki kanan dulu. Kayak gitu. Setiap kita masuk ke tempat mulia, tempat yang baik, itu kaki kanan, karena kaki kanan mempunyai urat saraf yang nyambung ke kolbun, hati. Ketika sering mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, maka punya hati yang baik. Ketika mendahulukan kaki kiri setiap masuk ke tempat jelek atau tempat najis, tempat buka aurat, kaki kiri didahulukan, maka jantungnya sehat. Jadi ketika kaki kiri kita dahulukan, disedot semua wabah ini oleh kaki kiri. Setelah itu kaki kanan masuk, aman, tidak ada penyakit sama sekali. Dipompa oleh jantung, sudah dibuang. Karena kaki kiri mempunyai urat saraf yang nyambung dengan kabidun, jantung. Jadi itu rahasianya. Nah, tidak jarang orang yang punya penyakit jantungan mati di kamar mandi itu. Mungkin mereka yang sering mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke toilet. Itu rahasia di balik syariat Islam. Saya itu didatangi perempuan itu katanya kalau mandi itu merasa dirinya kayak ada yang ngintip gitu, berarti tidak ada. Terus saya ajari doa ini, terus aman katanya. Ya Pak, Mbak, ada suara yang bisik-bisiki tapi dia nggak kelihatan. Terus saya ajari doa barusan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru aman, tidak ada kayak gitu lagi katanya.
indal jumhur yang terakhir, indal jumhur anna mu'minil jinni yusabuna wa yadkhulunal jannata. Menurut jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa sesungguhnya bangsa jin yang beriman kepada Allah, mereka ketika ibadah yusabuna, tetap mendapatkan pahala sama seperti pahala manusia ketika ibadah. Wa yadkhulunal jannata, bangsa jin yang Islam yang beriman kepada Allah, mereka tetap masuk surga. Karena di dalam Al-Qur'an jelas nasnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, al-ayat. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka semua, entah itu jin maupun manusia, ibadah kepada aku, Allah. Mereka yang ibadah kepada aku pasti balasannya yusabun, dapat pahala, wa yadkhulunal jannah, dan masuk surga. Sama. Jadi jangan gampang suudzon ke bangsa jin, tidak semua mereka jelek. Ada yang agama Islam beriman kepada Allah melebihi pada kita, ada. Sebaliknya bangsa jin tidak boleh suudzon kepada manusia, karena ada manusia yang lebih soleh dari mereka. Ada manusia yang dijadikan waliullah, kekasihnya Allah. Ada bangsa jin yang juga dijadikan waliullah, kekasihnya Allah. Mereka yang ibadahnya ngetop luar biasa, ya derajatnya diangkat jadi waliullah, kekasihnya Allah. Waqala Abu Hanifah wal Laisu, Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, dan Imam Laits bin Asad, gurunya Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ma bidarain, amin. Kedua beliau, Imam Abu Hanifah dan Imam Laits, berkomentar, la yadkhulunaha, bangsa jin tidak bisa masuk surga. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Laits bin Asad, bangsa jin la yadkhulunal jannah, la yadkhulunaha, tidak bisa masuk surga. Wa thawabuhum an-najat minan nar, tapi mereka tetap dapat pahala. Apa pahalanya bangsa jin? Pahalanya bangsa jin adalah mereka selamat dari api neraka. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Laits bin Asad, bangsa jin tidak masuk surga, tapi mereka dapat pahala. Pahalanya apa? Selamat dari siksa neraka. Semisal mereka dimasukkan ke neraka, mereka tidak tersiksa, bangsa jin yang beriman kepada Allah, tapi selamat karena masuknya diridhoi oleh Allah. Sama kayak malaikat Malik, penjaga neraka, meskipun masuk ke dalam neraka tapi tidak kepanasan dan tidak tersiksa, malah menyiksa kan. Kemudian apa yang saya sampaikan berkenaan dengan makhluk-makhluk yang niskala, yang tidak kasat mata ini, yang gaib ini, bermanfaat bagi nurani kita, diri kita, untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita, agar tidak gampang suudzon, berburuk sangka kepada semua makhluk ciptaan Allah. Sejelek-jeleknya mereka, tetap yang nyatakan adalah Allah. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jaina fil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma la yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza al-ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.